Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Untuk kajian sore di bulan Ramadan akan dibahas materi khusus. Kalau yang rutinnya membahas masalah paroid, untuk sementara kajian tentang paroidnya di cancel dulu. Kita akan membahas materi lain, yaitu tentang mujahirin. Sanes muhajirin, tapi mujahirin. Dari jaharok, jaharok. Sebelum kepada judul mujahirin, kita akan membahas beberapa referensi, baik dari hadis atau dari Al-Quran. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ibadi, he hambaku, innakum tuhtiuna bilaili wa nahari. Sesungguhnya kalian telah melakukan kesalahan, dosa ya, di malam hari dan di siang hari. Wa ana alladzi akbirud dunuba. Dan sesungguhnya aku, Allah akunya besar ya, akan mengampuni dosa-dosa. Wala ubali, dan aku tidak peduli, hanya besar. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Banyak yang terlewat. Nah, jadi ini hadis qudsi ya, ini namanya hadis qudsi. Wahai hambaku, kalian berbuat dosa di malam dan di siang hari. Paling tidak dosanya dosa kecil ya, paling tidak. Dan aku yang akan mengampuni dosa-dosa. Oleh karena itu, sok minta ampun, minta maaf kepadaku. Nah, itu. Ada bahasa aku tidak peduli, tidak peduli kalian berbuat dosa apa. Nah, gitu. Kalau kalian minta ampun, minta maaf, pasti aku akan ampuni. Gitu ya. Makanya dulu kan pernah disampaikan ketika 3 catatan diperlihatkan. Yang pertama tentang amalnya, yang kedua tentang dosa, yang ketiga tentang rahmat. Ada 3 yang diperlihatkan. Amal, dosa, rahmat. Nah, ketika dibandingkan amal dengan dosa, lebih banyak dosa. Nah, gitu. Masih lebih banyak dosa. Nah, tapi ketika dibandingkan dosa dengan rahmat, masih lebih banyak rahmat. Nah, makanya ada hadis, seseorang masuk surga bukan karena amal. Bukan karena amal. Karena amal mah sudah kalah dengan dosa. Nah, seseorang masuk surga itu karena rahmat. Karena rahmat. Nah, gitu. Tapi hadis ini tidak boleh dimaknai dangkal. Kalau dimaknai dangkal kan, ya kalau masuk surga karena rahmat, tidak perlu beramal. Nah, itu kan dangkalnya. Justru orang beramal itu karena dapat rahmat. Betul, betul. Seseorang beramal itu karena dapat rahmat. Maknanya lah seperti itu. Nah, itu poin 1. Jadi yang dosa di malam hari, yang dosa di siang hari, diampuni oleh Allah. 1. Yang kedua, An-Nisa 31. Intaj tanibu kabairo ma tunhauna anhu nukaffir angkum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ini mah ayat ya. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar,
Di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, dosa-dosa besar dijauhi. Niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Tuh. Jadi ada catatan jika dosa besarnya dijauhi. Dosa-dosa yang kecil itu kami hapus. Bahkan wanud hilkum mudholan karima. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Yang penting tidak berbuat dosa besar. Nah, itu. Tidak berbuat dosa besar. Itu yang paling penting. Semua dosa-dosa selain dosa besar itu bisa diampuni. Nah, gitu. Asal jangan dosa besar gitu. Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menyampaikan perkataan begini. Ini sudah disampaikan di mana ini materi ini? Untuk menghapus dosa-dosa itu bisa dengan 3 sungai sebenarnya gitu ya. Dengan 3 sungai. Sungai yang pertama dalam bentuk taubatan nasuha. Jadi dengan taubatan nasuha, dosa bersih. Sungai yang kedua dalam bentuk beramal baik. Jadi dengan banyak beramal baik, nanti kebaikan menutupi keburukan. Dengan banyak beramal baik gitu. Nanti keburukannya ditutup dengan kebaikan. Yang ketiga, dengan cara diuji, diberi musibah. Jadi diberi musibah nih orang ini. Dengan diberi musibahnya, malah jadi menghapus dosa-dosa. Di hadis itu, tidaklah seorang muslim yang diuji dengan capek, dengan sakit, dengan lelah, dengan bingung, dengan susah, sampai duri yang menusuk badannya, yang menusuk tubuhnya, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa dengan musibah. Jadi 3, berarti kan ada 3. Taubatan nasuha, beramal baik, dan dengan musibah. 3 tuh untuk menghapusnya tuh. Kalau yang 3 sungai di dunia tidak dipakai nih, atau tidak ada yang 3. Maka mau tidak mau harus dicuci di sungai yang keempat, kan gitu. Sungai yang keempat bukan di dunia. Kalau itu kan di dunia semua itu. Sungai yang keempatnya di akhirat. Di akhirat berarti di mana? Di neraka. Kulama nadijat juluduhum badana hum juludan goeroha liyazukul adaba. Ketika kulitnya, dagingnya hancur, dibakar di api neraka, tapi hidup, kami ganti dengan kulit yang baru. Kami ganti dengan daging yang baru. Hidup berarti kan gitu. Kalau di dunia kecelakaan, mati, selesai. Di akhirat disiksa, hancur, hidup. Nah, itu berarti dosa besar, dosa kecil itu bisa dibersihkan dengan 3 sungai. Dengan 3 sungai. Kalau dosa besar berarti dengan taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ya. Kemudian kalau dosa-dosa kecil dengan banyak beramal baik. Dengan beramal baik diperbanyak. Dan nanti ilaman taba wa amana wa amila amalan solihat wa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Diganti keburukannya dengan kebaikan. Atau yang ketiga, tidak tobat, tidak banyak beramal baik, tidak banyak itu. Ada yang ketiga, musibah. Musibah. Kayaknya sih yang namanya musibah, lelah, bingung, sakit, itu mah musibah biasanya. Tapi ternyata tidak biasa, bisa menghapus dosa. Poin 2 yaitu ya. Yang ketiga, surat An-Jumar ayat 53. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yadpirud dunuba jami'a. Nah, itu. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa diampuni. Berdasarkan Al-Jumar 53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Harus roja gitu. Harus roja. Roja itu apa? Berharap. Harus berharap. Roja.
Ada takut, tapi ada harap. Gitu. Harus dua. Di semua dosa akan diampuni. Kecuali nah, An-Nisa 48 ya. Di An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti tidak diampuni. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu. Kan di surat Al-Jum'ah 53 tidak dijelaskan. Innallaha yaghfiru dunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tapi di An-Nisa 53 dikecualikan tidak semua. Ada satu dosa yang tidak akan diampuni, yaitu dosa syirik. Judul Mujahirin. Ya, judulnya Mujahirin. Setelah membahas hadis, membahas ayat, bagaimana korelasi dengan mujahirin. Apa itu mujahirin? Mujahirin tuh, kalau bahasa Arabnya, jim, ha, ro, jaharo. Jadi yang suka menampakkan, dohir. Gitu tuh. Yaitu orang yang menampakkan atau memberitahukan perbuatan dosanya. Jadi bangga gitu tuh dengan perilaku dosa. Bangga dengan perilaku maksiat. Sehingga ketika bertemu dengan orang, dia berkata-kata, ngomong kepada orang-orang. Saya habis anu, saya pulang anu, anu apa? Anu, anunya dosa. Bangga. Kalau orang yang beriman kan seharusnya menutup, ya ditutup, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Di keep, di silent. Jangan sampai ada orang yang tahu bahwa saya telah berbuat dosa. Nah, gitu. Ini mah bukan, sengaja diekspos, ditembakkan. Gitu. Dan bangga ketika ada orang yang tahu bahwa dia melakukan dosa. Bukan malu, bukan takut, tapi bangga. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kullu ummati mu'afin. Semua umatku akan dimaafkan. Semua umatku akan dimaafkan. Mu'afin. Jadi ada beberapa bahasa ini ya. Yang pertama, goparo. Tadi ada goparo ya. Kemudian yang kedua ada kaparo. Nah, yang ketiga nih bertemu lagi dengan kata afun. Afu. Al-afu. Semua umatku akan diampuni. Kata Nabi. Illa mujahirin. Kecuali mujahir. Mujahir mah tidak akan diampuni. Siapa mujahir itu? Wa inna minal mujahirota ayya mala rajulu bilaili amalan summa yusbihu wa qad satarahullahu ta'ala alaihi. Di antara tanda mujahir ialah seseorang melakukan perbuatan dosa di malam hari dan di waktu paginya Allah menutupi perbuatannya. Sudah ditutup oleh Allah. Sengaja ditutup oleh Allah justru. Payakulu, dia malah ngomong, orang yang berbuat dosanya tuh. Ya pula, amil tuh albarihata kadza wa kadza. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu satrallahi alaihi. Orang yang berbuat dosa berkata kepada orang lain, "Hei fulan, semalam saya melakukan perbuatan dosa anu dan anu." Padahal semalam Allah telah menutupinya sebetulnya. Dan di waktu pagi dia malah membuka lagi yang sudah ditutup oleh Allah. Nah, itu mujahir namanya. Bangga dengan dosanya gitu. Kan banyak lah sekarang. Andaikan zina dihalalkan. Jadi ada orang yang malamnya berbuat dosa, oleh Allah sudah ditutupi, paginya dibuka oleh dia. Dengan cara ngomong kepada orang lain. Gitu. Nah, tidak akan diampuni yang begitu. Atau orang paginya berbuat dosa, ditutup oleh Allah, malamnya malah dibuka lagi. Ngomong kepada orang lain. Gitu. Kata Ustaz Abdul Somad, jangan terlalu sedih atas perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Tapi jangan terlalu cemas dengan apa yang akan terjadi nanti. Yang sudah, gitu. Nggak usah disedihin. Gitu. Biarin aja. Kan sudah namanya juga. Tinggal bagaimana kita
mengganti. Kalau yang buruk-buruk itu tuh diganti atau diperbaiki atau ditutup atau diapakan lah itu. Berarti kan itu ada usaha. Jangan sedih karena saya dulu melakukan ini, sedih saya melakukan apa-apa. Nah itu jangan. Tapi juga jangan terlalu khawatir menghadapi masa depan. Kan tidak ada yang tahu masa depan mau seperti apa, bagaimana. Orang yang hari ini berbuat tidak baik, kan masih ada potensi untuk berbuat baik nantinya ya, itu ya. Dan sebaliknya, orang yang hari ini berbuat tidak baik, kan bisa berpotensi berbuat apa nantinya? Tidak baik, bisa kan ya? Bisa. Betul. Hari ini sedang tidak baik, jangan dicela. Nah, orang ini bisa jadi baik gitu tuh. Dan hari ini orang berbuat baik, nggak usah dipuji berlebih-lebihan karena orang ini bisa jadi tidak baik nantinya. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi ada istilah mujahirin ya. Mujahirin itu orang yang menampakkan oleh Allah udah ditutup, oleh dia malah dibuka. Nah, gitu. Lanjut tuh, nanti biasa diskusi. 3 orang tidak haram untuk dibuka aibnya. Berarti kan boleh. Yang pertama, al-mujahiru bil fisqi. Orang yang suka menampakkan perbuatan paseknya. Dosa. Ente senang baru 1 botol udah teler. Nih saya 5 botol masih begini, masih kuat. Nah itu bangga malah dia tuh. Malah bangga. Lainnya istighfar gitu tuh. Yang kedua wal imamul jairu, pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga wal mubtadi, orang yang ahli bid'ah. Nah itu tidak haram untuk dibuka. Ya, salah satunya kan dalam Syarah Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi, di antara yang boleh gibah itu, salah satunya tuh itu. Ada orang yang suka menampakkan perbuatan dosanya. Nah, orang itu boleh digunjing. Nah, tentu digunjingnya untuk dijadikan pelajaran, peringatan bagi orang-orang sesudahnya. Ya, gunjingnya tidak niat untuk menjatuhkan, merendahkan tentu saja ya. Hanya digunjing itu mungkin lebih jauh begini. Jangan terlalu dekat dengan dia karena dia itu orang fasik. Kalau kamu kuat mungkin selamat. Tapi kalau kamunya tidak kuat, kamu bakal ikut. Nah, itu digunjingnya di situ. Jadi kan tidak menghinakan itu. Hanya memberitahukan orang lain karena kalau tidak dibuka, khawatir disangka dia itu orang baik. Itu tuh yang khawatirnya tuh. Padahal dia itu orang fasik. Itu ya masalahnya. Nah, Imam Muslim membuat pengecualian istisna gibah yang dibolehkan itu salah satunya itu boleh gitu. Pemimpin yang dolim, orang-orang yang ahli bidah. Nah, di dalam An-Nisa 148, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang-terangan, orang terdengar, tidak suka Allah. Kecuali orang yang dianiaya. Ada orang dianiaya. Dia boleh menyampaikan kepada orang lain. Berarti kan dibuka. Aib orang lainnya dibuka. Bahwa saya ini diperlakukan oleh seseorang. Siapa orangnya? Disebut orangnya. Begini. Boleh? Boleh. Tentu saja boleh. Karena dia termasuk madlum. Orang yang didolimi. Orang yang didolimi. Ada footnote di situ. Ucapan buruk sebagai mencela orang, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan, dan sebagainya. Orang yang teraniaya boleh mengemukakan kepada hakim atau penguasa keburukan-keburukan orang yang menganiayanya. Ya, berarti lapor ya. Laporan. Jadi ada 3 orang yang boleh digunjing kalau di sini ya. Mujahir, imamul jair, dan mubtadi. Mubtadi ahli bid'ah ya. Kemudian setelah tadi kita mengetahui ada 3 kosakata. Yang pertama goparo, yang ketiga kaparo, dan yang ketiga afu, yang maknanya mirip hampir sama, yaitu pengampunan, pemaafan. Adakah perbedaan antara kata afu dan kata goparo, kaparo? Gitu. Para ulama meneliti tentang perbedaan kalimat kata tersebut. Kita ambil dulu dalil tentang Lailatul Qadar ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, kitab Da'wat, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mendapatkan Lailatul Qadar? Dan apa yang harus aku baca?" Rasul menjawab, "Kuli, bacalah. Allahumma innaka
afuwun. Al-afu itu ya. Karimun, tuhibul afwa, fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Tuh, sama tadi tuh. Goparo mengampuni, Aparo mengampuni, Apu juga mengampuni. Nah, perbedaannya bagaimana? Menurut para ulama begini. Kalau Goparo itu maknanya menutupi. Dosanya mah ada, tapi ditutup. Kaparo menutupi. Dosanya ada, tapi ditutup. Sama. Dan perempuan mah ada yang hitam di wajah, supaya tidak kelihatan yang hitamnya di dempul. Nah itu goparo, kaparo. Kalau dempulnya tidak ada lagi. Gitu. Kalau apu itu hilang. Gitu. Bersih, bersih. Dimaafkan. Jadi memang tidak ada gitu, bukan ditutup, tapi dihilangkan. Nah makanya yang dibaca di saat mendapatkan Lailatul Qadar atau di jelang malam-malam ganjil itu, perbanyak membaca Allahumma innaka afuwun. Pemaaf, pengampun. Pemaaf, pengampun di sini maknanya bukan ditutup, tapi hilang dosa-dosa itu. Tuhibul afwa fa'fu ani. Lalu ada doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Sama kata afu. Syukron jawabannya afwan. Kan gitu ya? Syukron terima kasih. Afwan sama-sama. Nah, gitu. Tapi kalau al-afu itu maknanya maaf. Al-afu itu maaf. Oh, jadi bukan afwan, tapi al-afu. Kalau afwan mah sama-sama, sami-sami. Gitu. Afwan. Kalau maaf mah al-afu. Cuma kan kita disingkat-singkat ya bahasa itu ya. Disingkat-singkat gitu. Kemudian sekarang Hijri. Al-A'raf 199 ya. Al-A'raf 199. Hudil afwa gitu ya. Hudil afwa. Wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Yang paling bawah, yang paling bawah. Jadilah engkau pemaaf. Oh, hudil afwa. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang baik. Wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi ada hudil afwa. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat baik. Wa'rid anil jahilin, bila bertemu dengan orang yang jahil harus berpaling. Ada dilayani. Ya, ojo dilayani, tapi kudu dijauhi. Nah, gitu. Kudu dijauhi. Beda kelas, nah, dijelaskan apapun juga tidak akan paham, tidak akan mengerti. Ya, dengan cara yang lain gitu maksudnya gitu. Saya kira itu ya untuk pembahasan materi tentang mujahir. Banyak waktu dan biasanya lebih semangat dialog. Ya, kita berdiskusi baik yang dibahas ataupun yang tidak terbahas. Hatur nuhun, aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tadi Pak Haji. Eh? Oh, yang Allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afwa fa'fu ani. Baik, maka kalau redaksi aslinya mah ini ya, redaksi aslinya gitu Pak Haji. Tapi kan kalau dalam doa konteks umum sepertinya kurang pas. Maka mutakalim binafsi jadi mutakalim ma'al goer. Ni jadi na kan gitunya. Kalau ani aku kan gitu mah diri sendiri. Tapi kalau anak kami semua. Nah makanya kalau setelah taraweh biasanya jarang yang Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu ani itu jarang. Tapi kebanyakan fa'fu anak kan untuk semua kan gitu. Nah, lagi-lagi apakah dia itu sedang membaca doa sesuai dengan redaksinya atau sedang berdoa dengan doa yang umum? Nah, mungkin itu dengan doa yang umum. Kalau redaksi aslinya memang ini. Ada kata karimun, Allahumma innaka afuwun karimun. Tuhibul apa fa'fu ani. Nah, kalau di masyarakat mah kan Allahumma innaka afuwun tuhibul apa fa'fu anna. Ya, justru ya karunya di belakang ya. Kan. Itu kan itu sudah konteksnya doa umum ya. Doa umum. Jadi sudah tidak
ke redaksi asli, tidak ke redaksi asli. Jadi kalau bahasa balagohnya, apa namanya, kalau dalam bahasa balagoh itu, duh, jadi lupa. Berdoa dengan